Baik, selanjutnya dengan hormat dipersilakan kepada Bapak Rudi Laksono SEMP yang akan melanjutkan kuliah, dimohon untuk berkenan ke depan. Dengan hormat Bapak Rudi Laksono SEMP yang akan melanjutkan kuliah kewirausahaan kita pada siang hari ini dengan tema inkubator sebagai wadah pengembangan ekosistem wirausaha perguruan tinggi. Bapak Ibu hadirin dan mahasiswa yang saya banggakan, sebelum kita masuk ke acara inti materi pada hari ini, izinkan saya membaca CV narasumber kita Bapak Rudi Laksono SEMP. Bapak Rudi Laksono, tempat dan tanggal lahir Jakarta 1971, tinggal di Depok, status menikah ya Pak Rudi? Riwayat pendidikan terakhir beliau S2 IPB Manajemen Industri Kecil dan Menengah, diselesaikan dari tahun 2013 dan 2016. Kemudian riwayat pekerjaan, Bapak Rudi Laksono juga memiliki perusahaan sebagai owner dan juga founder beberapa perusahaan. Dimulai dari tahun 2005, beliau adalah Marketing Manager PT Summit Auto Finance. Kemudian pada tahun 2007 sampai 2010, Branch Manager PT Home Finance. 2010 sampai 2012, beliau juga menjabat Branch Manager PT Sasana Arta Finance. Kemudian 2012 dan 2016, beliau menjabat sebagai Direktur PT Daya Bangun Sejahtera. 2016 sampai sekarang beliau adalah Direktur PT Alih Daya 1 Outsourcing dan Security dan juga menjabat sebagai dosen tetap IB Kosgoro 57. Jadi beliau juga sebagai owner dan juga founder beberapa perusahaan. Baiklah, hadirin sekalian, telah hadir bersama kita Bapak narasumber Bapak Rudi Laksono SE, MA. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Rudi Laksono untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Ibu Prisil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ikutin Pak Imam karena suaranya masih kecil, izin saya turun sebentar Bu ya. Monggo Pak Rudi. Baik teman-teman, supaya kita lebih semangat dan fokus, kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangannya 3 kali. Ya. Selamat siang 2 kali, selamat sore 1 kali, selamat malam. Kita tahan. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Masih ada. Itu bangunin tetangga tuh nanti tuh. Ya, tetangganya udah mau bobok masih ada yang tepuk tangan gitu. Oke, supaya lebih kompak kita ulang ya. Selamat malam. Iya. Ayo. Sebelum kita mulai ke acaranya, kita fokus dulu teman-teman ya. Karena wirausaha itu memang fokusnya harus lebih daripada kita jadi karyawan. Jadi kalau teman-teman fokus, insya Allah nanti usahanya bisa berjalan dengan baik. Kita ulang sekali lagi, selamat siang, selamat malam, cakep. Oke? Saya minta mbaknya, mbak maju ke depan mbak, 1. Siap. Dari komunikasi ada? Komunikasi, ilmu komunikasi?
Tadi ada ilmu komunikasi, sekarang nggak ada. Ilmu komunikasi ada, Mbak sebelah situ. Mbak ilmu komunikasi ya, maju ke depan Mbak. Tadi nanya kan? Ya, maju ke depan. Manajemen ada? Manajemen. Ayo, nanti dapat door prize loh ini. Ini 1 juta loh sekarang, yang tadi 100.000 kan? Ini 1 juta loh sekarang. Manajemen, cepat ayo segera. Manajemen saya minta ke depan. Dari manajemen mana? Mas manajemen. Dari mana? Iya bagus, di sini maju ke depan. Informatika. SI, TI ya. Kita ada 6 prodi kan? Ini TI, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan modelnya TI. SI, ada SI? Mas maju mas. TI, SI, ya? TI. Yang SI? SI nggak ada. Oke, manajemen. Manajemen ayo segera. Ini kan manajemen semua ya? Kamu manajemen kan, Mbak? Iya, ayo maju sini, Mbak. Nggak apa-apa. Takut bener. Ayo sini. Nggak disuntik, Mbak. Munduran, Mbak, biar kita seru di sini ya. Oke. Ini TI. Komunikasi, manajemen, akuntansi. Saya dilihatin Bu Prisil dari tadi nih akuntansi, kalau nggak dipilih awas. Gitu. Akuntansi mana, Bu? Ibu anaknya yang mana, Bu? Akuntansi. Mana teman-teman yang dari akuntansi? Ayo segera. Saya masih ditungguin Pak Agus, ada materi satu lagi nanti. Akuntansi, anak akuntansi. Ayo Mbak, sini Mbak. Wah gitu dong. Itu baru keren. 1, 2, 3, 4. Cukup deh. Oke, dari sini siap. Komunikasi, TI, manajemen, akuntansi. Oke. Mbak, masnya, kalau ngelihat Mbak namanya siapa Mbak? Nabila. Nabila. Kalau masnya sama mbaknya ngelihat Mbak Nabila, kira-kira Mbak Elia yang tadi nanya kan? Mbak Elia kalau dari Mbak Nabila ini Mbak Elia mau bikin usaha apa? Ayo, masnya pandangi, jangan lama-lama ya. Mbaknya pandangi, mbaknya juga lihat. Kira-kira Anda mau bikin usaha apa dari Mbak Nabila? Ayo cepat. Hijab. Oke. Masnya? Masker. Yakin. Cantik loh. Malah ditutup pakai masker gitu. Rugi kita. Jaket. Yakin. Oke. Mbaknya? Ayo anak manajemen segera. Sepatu. Fashion. Fashionnya apa kira-kira? Baju wanita. Kayak hijab dan lain sebagainya gitu ya. Ada baju gamis dan lain sebagainya. Oke teman-teman, saya hanya ingin membuka mindset teman-teman. Jadi sebenarnya Allah itu menciptakan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada manfaatnya, tapi banyak mudaratnya. Bagaimana kita saja mengeksplor apa yang ada di diri Nabila. Saya mau tanya ke Mbak, kalau tahu PT Unilever, ya, Unilever bikin apa terhadap rambut? Shampoo. Bikin apa terhadap gigi? Odol. Betul ya? Jadi kalau kita mau usaha, kita nggak usah jauh-jauh lihat ke jauh. Lihat aja tetangga kita sebelah. Pasti dapat, pasti kita bisa bikin usaha tersebut. Kenapa? Lawang itu udah disediakan kok sama Allah gitu. Tinggal bagaimana kita mau apa tidak. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan katakanlah tadi ada usahanya Mbak Nabila, gitu ya. Mbak Nabila punya usaha misalkan fashion aja. Apa yang bisa dikolaborasikan dari ilmu komunikasi? Mbak, tolong dong bikinin aplikasinya. Iya dong. Jadi sekarang itu kan kita sudah by digital ya. Jadi pembayarannya cashless. Bisa nggak minta tolong bikinin aplikasinya dari TI? Bisa mas? Beneran ya? Jadi ya usahanya ya. Oke.
Manajemen bisa nggak memanage ini keuangannya segala manajemen keuangan? Bisa ya? Mbak dari akuntansi, bisa nggak bikinin pembukuan sederhananya? Kasih materi pembukuan sederhananya, bikinin aplikasinya. Jadi nggak? Jadi. Terus Anda mau ngapain? Lawong itu semuanya ada kok. Tinggal bagaimana Anda mau atau tidak. Penyakitnya itu adalah 3M. Mager, ya nggak? Malas gerak udah semua gitu. Kalau udah mager, udah habis teman-teman. Itu ya. Jadi terima kasih Mbak dan Masnya, silakan duduk kembali, gitu ya. Saya mengatakan ini seolah-olah bahwa saya ditugaskan di kampus ini sebagai Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis, itu memang mengajak teman-teman semua, ayo. Yang tadi Pak Imam bilang bahwa inkubator itu harusnya sebagai wadah teman-teman untuk mengembangkan usaha atau ide yang teman-teman punya. Di sini ada Rizky Dinar. Rizky Dinar ada nggak? Nah, Dinar itu salah satu mahasiswa yang sudah kami bina dari nol. Sekarang semester berapa Dinar? Semester 2. Semester 2. Saat ini beliau mempunyai dimsum talas. Bukan dimsum biasa. Kalau dimsum biasa banyak. Betul ya? Dinar ini sudah mempunyai dimsum talas. Kemarin sudah kita ikut sertakan di acara wisuda ya Dinar ya. Habis semua Dinar ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman tinggal hayu. Kalau mau usaha, datang ke kampus. Kalau punya ide, datang ke kampus. Butuh mentor. Kebetulan dosen-dosen kita semua ini di sini banyak yang menjadi praktisi, pelaku usaha. Lalu dia menjadi dosen. Jadi apa yang dikatakan Pak Imam itu betul. Masalahnya ada di mana, insya Allah kita juga merasakan itu. Oke, baik teman-teman semua. Ini ada sekilas materi saya, nggak banyak, cuma beberapa PPT. Yang judulnya adalah Inkubator Bisnis sebagai wadah pengembangan ekosistem wirausaha perguruan tinggi. Lanjut. Nah, di inkubator sendiri, kerangka kerja inkubator itu teman-teman, kita ada in-wall, ada out-wall. In-wall itu memang benar-benar untuk mahasiswa kita. Jadi inkubator menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk mencoba nanti tugasnya 3. Ada pembinaan, ada pendampingan, dan ada pengembangan. Nah, ini wirausaha mahasiswa itu nantinya akan coba kita bina seperti yang Dinar itu sudah lakukan sampai dengan saat ini masih eksis, kurang lebih sudah lebih dari 6 bulan Dinar ya, betul ya? Gitu. Alhamdulillah sudah jalan. Gitu. Nah, yang untuk outwall-nya sendiri itu kita punya desa binaan maupun UMKM binaan. 1 bulan yang lalu itu terakhir kita membina UMKM di Ciapus, yaitu produk Noga ya. Jadi enteng-enteng kacang itu kita bikinin branding, packaging serta izin usaha atau legalitas. Karena nanti setelah saya materinya itu ada materi dari Pegadaian yang akan memberikan dana juga. Tetapi bagaimana Anda mau bisa dapat dana kalau Anda tidak punya izin usaha atau legalitas? Maka nanti kita akan coba dampingi teman-teman yang sudah punya usaha, yang sudah mulai usaha, kita akan coba dampingi membuat izin usaha tersebut. Oke, lanjut. Oke, tahapan inkubator sendiri itu ada 3 Mas dan Mbak. Yang pertama ada pra-inkubasi.
Pra-inkubasi itu nanti kita akan melakukan apa yang dibilang Pak Imam tadi. Ada pelatihan-pelatihan, ada bagaimana membuat konsep bisnis, yaitu berdasarkan bisnis model canvas atau BMC yang kita kenal. Nanti kita akan ajarkan. Apapun itu bidang usahanya, mau jasa, mau digital, mau food and beverage, nanti akan ada pendampingan dari kita berupa bootcamp maupun nanti workshop dan lain sebagainya. Nah, tahap kedua itu adalah inkubasi. Jadi yang seperti Dinar itu, kita tetap akan coaching klinik, kita akan terus dampingi, kita akan buatkan izin usahanya agar supaya Dinar ini bisa besar. Dimsum Talas yang dihasilkan oleh beliau itu bisa besar. Kenapa dimsum Talas? Karena waktu IBIKA melakukan kegiatan program holistik di Ciapus itu, kita menghasilkan tepung talas premium yang 1 kilonya itu harganya hampir 200.000. Itu produknya IB Kosgoro, teman-teman. Gitu ya, perlu diketahui. Nah, ini bisa tepung ini bisa digunakan untuk seluruh bahan makanan, termasuk dimsum itu. Kenapa kita bikin dimsum? Karena biasanya dimsum itu kandungan gulanya tinggi. Nah, dengan tepung itu maka glukoten. Tidak ada pakai gula, segala macam. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah pasca inkubasi. Pasca inkubasi itu nanti kalau teman-teman sudah punya izin dan lain sebagainya, kita akan memadukan usahanya teman-teman itu dengan dunia usaha dan dunia industri. Termasuk kuliah kewirausahaan pemuda ini pun adalah salah satu ya usaha kampus, terutama inkubator itu, untuk mencoba mengangkat usahanya teman-teman maupun ide-ide bisnis teman-teman yang bisa kita perjuangkan bersama agar supaya itu bisa jadi. Lanjut, Mbak. Nah, ini ada capaian pra-inkubasi, yaitu kita sudah membuat yang namanya HPM, Himpunan Pengusaha Mahasiswa. Saat ini anggotanya sekitar 30-40 orang, ya teman-teman, itu dari segala usaha. Ada food and beverage, ada jasa, ada advertising, ada yang jago membuat copywriting. What is the meaning of copywriting? Copywriting itu adalah keahlian bagaimana Anda mengkomunikasikan produk Anda terhadap halayak luas. Namanya Mas Ahmad Febi, dia saat ini dipakai oleh Bukalapak. Bayangin tuh. Dia tadinya cuma ngulik-ngulik, terus ngobrolan sama inkubator segala macam, lalu dia saat ini sudah dipakai oleh Bukalapak. Saya nggak nanya gajinya berapa, teman-teman, tapi itulah keahliannya dia, gitu ya. Gitu ya. Ini ada apa namanya Instagramnya, ya. Anda boleh follow, Anda boleh ikuti Instagram HPM-nya agar supaya Anda nanti bisa menjadi bagian daripada Himpunan Pengusaha Mahasiswa IB Kosgoro 1957. Lanjut, Mbak. Nah, ini juga ada capaian inkubasi. Tadi kan ada pra-inkubasi dan inkubasi. Inkubasinya kita sendiri, saya memberikan kuliah juga kewirausahaan bagi tenaga kerja Indonesia ya yang baru purna, yang pulang dari luar negeri. Mereka rata-rata di sini jobless. Maka kita kasihkan pengetahuan-pengetahuan tersebut. Adapun yang mahasiswa pun itu ada banyak ya, produk dimsumnya Dinar, lalu Noga, terus ada produknya TKW itu yang saat ini insya Allah bulan depan itu sudah mulai ekspor ke luar negeri, yaitu berupa keripik singkong itu, cantir. Lanjut, Mbak. Nah, progres pembentukan ekosistem wirausaha melalui inkubator, kita punya yang namanya inkubator kecantikan. Kebetulan dipegang oleh Bu Mulyati, Dr. Mulyati. Itu bagi teman-teman wanita yang hobi kecantikan. Kita sudah kerjasama dengan Marta Tilar dan lain sebagainya. Labnya ada di gedung A. Teman-teman mau belajar make up artis dan lain sebagainya, silahkan di sana ada. Ya. Lanjut, Mbak. Nah, ini nanti program kerja IBI Inkubator Bisnis sendiri ke depan.
terutama ini saya program kerja eksternal karena waktu itu saya diminta oleh kampus, tetapi untuk teman-teman saya akan coba mulai dari saat ini kita akan concern. Jadi besok dalam rangka kuliah kewirausahaan ini, mulai besok terbuka bagi teman-teman untuk datang ke inkubator, mengirimkan proposalnya agar nanti bisa kami seleksi. Ya, proposal-proposal teman-teman saat ini yang masuk ke saya itu baru 30 teman-teman. Saya butuh 200-an proposal yang penuh dengan inovasi. Agar nanti coba kita gempur ke Menpora, ya kan? Dananya kalau bisa 50 proposal di IBI. Amin? Amin, gitu ya. Oke, lanjut Mbak. Lanjut. Oke, teman-teman, itulah sekilas program dari Inkubator Bisnis dan Inovasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa berkenan dan bisa menjadi bagian daripada mahasiswa yang job kreator, bukan job seeker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rudi Laksono atas paparan materinya. Sangat menarik dan bermanfaat tentang inkubator sebagai wadah pengembangan ekosistem wirausaha perguruan tinggi, di mana tahapan inkubator pusat inovasi dimulai dari pra-inkubasi mahasiswa, yaitu bisa berupa bootcamp, matrikulasi materi, dan workshop, kemudian inkubasi mahasiswa, UMKM, dan desa binaan, yaitu dalam bentuk coaching bisnis, mentoring, consulting bisnis, dan training. Kemudian pasca inkubasi berupa development product, market dan business unit, network, partnership, sinergi, competitive advantage. Baik, terima kasih banyak Bapak Rudi Laksono, Bapak Ibu hadirin dan mahasiswa sekalian. Untuk sesi tanya jawab akan kita adakan setelah narasumber berikutnya, Pak. Gitu ya Pak Rudi? Baik. Untuk itu dengan hormat Pak Rudi, kami persilakan. Terima kasih banyak Pak Rudi materinya. Nanti pasti ada pertanyaan loh Pak Rudi. Jadi pertanyaannya untuk Pak Rudi nanti dulu ya, nanti setelah narasumber berikutnya. Dan saya sangat senang tentunya karena pada saat ini saya bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semua. Apa yang dilakukan oleh pemuda hari ini menggambarkan kondisi bangsa 20-30 tahun yang akan datang. Di saat pemuda hari ini nanti akan memegang peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang menarik dan sangat cocok buat teman-teman mahasiswa. Ketika kita mau usaha terkendala modal, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita belum bisa dapat pinjaman, maka yang pertama saya lakukan, yang saya sarankan adalah